Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyami Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullaha la'allakum tuflihun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadana aw man qoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Sakinah. Mudah-mudahan dalam puasa kita hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, diberikan ampunan dan diijabah doa kita. Mudah-mudahan Jumat yang terakhir di bulan Ramadan ini bukan merupakan Jumat yang terakhir dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian juga munajat kita ke hadrat Ilahi Rabbil Izzati agar Ramadan tahun ini, yang hari ini 25 hari kita menjalani ibadah puasa dalam rangka menuju predikat takwa. 4 hari atau 5 hari ke depan belum ada kepastian buat kita. Masihkah kita bersama-sama? Oleh karena itu, Ramadan ini kita berharap bukan yang terakhir buat kita. Ramadan ini diberikan kita Lailatul Qadar. Kalau Ramadan ini mungkin yang terakhir, diberikan kita balasan yang terbaik yang dijanjikan Allah adalah surga. Karena kita sama-sama sangat senang dan kita merasa bahagia dengan adanya Ramadan bersama kita. 26 hari yang lalu kita menyambut kedatangannya. Malam pertamanya kita laksanakan ibadah salat tarawih bersama-sama. Puasanya mulai kita menjelang subuh. Ramadannya kita sambut dengan tarawih, dia duluan tiba. Kemudian nanti Senin atau Selasa dia pula akan pulang meninggalkan kita. Meskipun kita mengikuti konsep orang yang paham, ulama-ulama dahulu kala yang memahami nilai-nilai Ramadan, mereka mencucurkan air mata, mereka hampir tidak melihat ke langit, karena mereka mengharap agar Ramadan ini terus menerus. Mereka tidak bicara Idul Fitri dan Syawal. Ini bagi orang-orang yang sudah memahami nilai-nilai Ramadan. Disebutkan para ulama dahulu kala mengharapkan bahkan berdoa
Mereka meminta kehadirat Allah Rabbul Izzati agar setiap bulan di dalam setahun dijadikan Ramadan. Bukan Allah tidak mendengar doa mereka. Allah itu maha mendengar dan mengabulkan semua doa. Tetapi bulan Ramadan yang sudah Allah ciptakan sudah memenuhi apa yang mereka minta nilainya setiap bulan dalam setahun. Karena Allah memberikan pada orang keberkahan, kemuliaan, keutamaan, dan banyak lagi selain dari Lailatul Qadar yang lebih dari 1000 bulan nilainya, dan diberikan tambahan amal, dilipat gandakan, diampunkan dosa, dikembalikan kita sebagaimana anak yang baru lahir dari perut ibu kita, asalkan kita benar-benar berpuasa itu dengan keimanan, dengan keyakinan, bukan mendapatkan lapar dan haus sebagaimana yang disabdakan Nabi kita dalam sabdanya, kam min shaim laisa lahu shaumuhu illa al-ju'i wal 'atas. Masih banyak jumlah umatku yang mereka berpuasa tidak ada baginya, tidak ada nilai puasa itu bagi mereka kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Kalau lapar dan haus saja memang dirasakan, masih ada manfaatnya secara kedokteran. Karena puasa kita 12 jam, 14 jam itu akan mengadakan perubahan di dalam tubuh. Ada Profesor Kawasaki atau siapa namanya dari Jepang, walaupun sebetulnya dia nggak teliti meneliti, nggak perlu bagi kita. Pokoknya apa yang telah Allah tetapkan dan dosennya sudah pasti baik, nggak perlu penelitian. Tetapi apa salahnya memang dia sebagai dokter kawakan yang sudah pengalaman, dia mengatakan umat Muhammad yang puasa ini sama dengan mereka mengadakan operasi besar-besaran, operasi menyeluruh terhadap tubuh mereka, bukan hanya sikap lahir tetapi juga batinnya. Mudah-mudahan dokter ini masuk Islam, tapi selama saya baca artikelnya belum ada dia mengucap syahadat. Tetapi dia mengatakan orang Islam umat Muhammad yang berpuasa itu sama dengan mereka mengadakan operasi besar-besaran terhadap seluruh tubuh mereka akan sehat, bukan hanya lahir dan fisik tapi batin dan psikis. Ini kalau hanya dapat lapar dan haus. Tapi kan Nabi kita walaupun mengucapkan as-saumu tasiha, puasalah engkau supaya sehat. Jadi dengan puasa lapar dan haus akan menjadikan kita sehat. Masih ada gunanya kan? Tetapi nilai-nilai yang dari Allah itu, pahala, lipat ganda, umur kita yang tidak lebih jauh berbeda dari umur Nabi kita. Umur Nabi kita 61 tahun Masehi, 63 tahun Komariah. Rata-rata umur umatku tidak jauh dari umurku, yaitu antara 60 dan 70 dalam satu hadis. Hadis yang satu lagi, ada di antara umatku yang umurnya lebih 70, tapi mereka itu tidak banyak. Jadi saudara-saudaraku para jamaah Masjid As-Sakinah, kalau di antara kita di sini banyak yang umur 70 lebih, syukurlah kepada Allah, karena itu kemuliaan yang diberikan Allah bukan sebagai bonus dan ekstra, tetapi Nabi mengatakannya tidak banyak mereka itu, hanya sedikit. Berarti rata-rata umur umat Nabi Muhammad kalau 70, kalau Allah tidak memberikan kita lipat ganda di dalam nilai ibadah, barangkali ibadah kita sangat kurang dibanding umat orang dahulu kala. Karena umat orang dahulu kala ada usianya 600, 700, 800 hingga 1000 tahun.
Kita tidak mendapatkan keterangan setiap kebaikan yang mereka kerjakan itu lipat ganda. Yang kita tahu satu balas satu, dosa satu balas satu. Kalau kita Allah berikan kemuliaan, kebaikan yang baru kita niatkan belum dikerjakan, udah dapat pahala. Apalagi kita kerjakan, diberikan Allah pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita melakukan kesalahan, sengaja atau tidak, itu dibalas sesuai dengan perbuatan kita atau satu. Tetapi bagi orang berilmu yang sudah mengetahui itu dosa, dia melakukannya, itu lipat ganda. Jadi hati-hati kita yang sudah sekolah tinggi, yang sudah punya titel sarjana, yang sudah jadi pejabat, jangan kita lagi jadi penjahat, karena kita tahu hukumnya. Pelanggaran itu sengaja kita lakukan, ini Allah sangat benci. Tetapi dia tidak membalasnya 10 kali, 30 kali. Ya hanya 2. Tapi satu dosa itu berapa? Kalau ditunjukkan kata Nabi dosa dengan benjolan aja, mungkin kamu hanya melakukan dosa 3 kali. Karena udah nampak benjolan itu. Guru saya bercanda, kalau seandainya dosa dilakukan bagi yang tahu, yang tidak tahu tidak dosa. Orang yang tidak tahu jangan salahkan, yang salah itu orang yang tidak memberitahu. Tetapi bagi kamu yang tahu, kalau saja kamu masih melakukan, bahasa Umar Iramanya terlalu berani banget, lalu Allah berikan ekor 5 senti. Berapa kali kamu sanggup melakukan dosa dalam setahun? Kalau hidup kamu sudah sekian tahun sekarang, berapa panjang itu ekormu? Manlah kamu keluar. Tetapi Allah tidak pernah memberikan dosa di dunia ini terhadap hambanya. Ini kasih sayang terhadap kita umat Muhammad. Ditangguhkannya di akhirat. Kecuali kalau tidak salah saya 2 dosa. Dosa anak yang tega, berani durhaka pada orang tuanya. Ini Allah nampakkan di bumi ini. Mereka yang sudah melakukan kesalahan lalu meningkatkannya kepada pengkhianatan, sudah tidak punya timbang rasa lagi manusianya, maka itu Allah akan berikan murkanya di muka bumi ini. Maka inilah nasihat-nasihat, wasiat-wasiat khotib untuk diri sendiri dan untuk kita semua yang hadir. Semoga ibadah Ramadan ini kita tidak meminta lagi Ramadan ini dengan setiap bulan. Apa yang sudah Allah tetapkan kita terima, tapi kita berharap jangan Ramadan ini yang terakhir. Ramadan tahun depan mudah-mudahan kita masih dapat berjumpa lagi untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah yang berlipat ganda buat cikal bakal deposit kita untuk hari kemudian kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as shahidin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam soma yauman ba'adallahu sab'ina khoriban wa lam yasal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa khususan li arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa litabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa li ahli baitit thayyibin at-tahirin wa li surriyati nabiyyin khususan li Hasan wal Husain wal muslimin wal muslimat fi kulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaina wa ahmum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anzil lailatul qadri fi syahri ramadan li hasal jamaah masjid as-sakinah. Allahumma a'izkul islam wal muslimin fi Palestina wa Gaza waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.